Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan saya beri tema tidur sama dengan berkat. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama ayat di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara, kondisi tidur itu ada dua. Yang pertama tidur dengan lelap atau orang mengenal dengan istilah deep sleep atau juga tidur dengan gelisah. Tidur dengan gelisah biasanya terjadi karena banyak pikiran sehingga malam saatnya tidur tidak bisa tidur. Terlalu banyak pikiran, seringkali bangun, tidur tidak nyenyak, sehingga yang terjadi ketika pagi bangun bukan perasaan segar yang didapat, bukan perasaan nyaman yang didapat, tetapi justru capek, tidak segar ketika bangun pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa ini terjadi? Karena terlalu banyak pikiran, sedikit dengar sedikit kabang kagetan ketika bangun, tubuhnya gelisah ketika tidur. Itu kondisi tidur yang pertama. Tetapi ada kondisi tidur yang kedua yang ada di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, yaitu tidur dengan lelap atau deep sleep. Kenapa orang bisa tidur dengan lelap? Kenapa orang bisa tidur dengan tenang? Nah, saat ini pagi hari ini kita akan belajar sama-sama apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Saat kita tidur dengan tenang, apa yang terjadi? Kalau kita tidur dengan tenang, sebenarnya ketika kita tidur dengan tenang, dengan deep sleep, dengan tenang, dengan lelap, biasanya kita tidak menghiraukan apa yang terjadi di sekitar kita. Bahkan ada suara ramai, kita tetap bisa tidur. Kadang-kadang ada yang gelitikin kita tetap tidur. Kita rasanya tidur itu enak banget. Kalau orang ngomong pules banget tidurnya. Kenapa orang bisa tidur dengan tenang? Kenapa orang bisa tidur dengan lelap? Sehingga rasanya kayak bayi tidurnya, orang bisa bicara begitu. Kenapa? Yang pertama karena dia ada dalam kondisi yang tenang. Kenapa dalam kondisi yang tenang? Karena tidak banyak pikiran, bahkan mungkin tidak ada pikiran ketika dia tidur. Tidak ada pikiran apa-apa, nggak punya pikiran apa-apa, nggak ada pikiran yang harus dibawa, tidak ada perasaan gundah, tidak ada perasaan gelisah, tidak ada perasaan kecewa dalam dirinya, sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak, dia bisa tidur dengan tenang. Kenapa dia bisa tidur dengan tenang? Karena dia pasrah. Ketenangan terjadi ketika kita bisa memasrahkan semua yang kita lakukan sepanjang hari, setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita kerjakan, kita pasrahkan kepada Tuhan. Hasil kerja kita, kita pasrahkan kepada Tuhan. Ini yang membuat kita pasrah sehingga kita tenang. Kita nggak mikir apa-apa, kita nggak mikir apa-apa. Wah, nanti proyek ini jalan apa enggak ya? Sehingga kebawa tidur, sehingga kita nggak bisa tidur dengan tenang. Tapi ketika kita pasrahkan semua kepada Tuhan, kita mampu tidur dengan tenang. Kenapa? Kita memasrahkannya kepada Tuhan. Kenapa kita pasrahkan kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, maka semua sia-sia. Itu sebabnya di ayat awal, di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan demikian. Nyanyian Syairah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya sebenarnya di ayat yang pertama Tuhan sudah mengingatkan bahwa percuma kita membangun sesuatu, percuma kita menjaga apa yang kita bangun, hasil yang kita bangun, percuma kita jaga kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo tetap kerjakan tanggung jawab kita. Baik itu sebagai kepala keluarga, itu sebagai ibu rumah tangga, baik itu mungkin sebagai pegawai, pedagang, guru, petani, wira swasta, sebagai siswa, kerjakan semuanya. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kerjakan dengan penuh semangat. Tapi ingat, jangan hanya mengerjakan, tapi bawa semua hasil usaha kita, hasil pekerjaan kita kepada Tuhan. Pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kenapa?
karena dialah sebenarnya yang bisa memberkati setiap hasil usaha kita. Ketika kita pasrahkan semua hasil usaha kita kepada Tuhan, semua apa yang sudah kita kerjakan kepada Tuhan, disitulah kita bisa tidur dengan tenang. Disitulah Tuhan memberkati kehidupan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan nanti malam selamat tidur dengan lelap karena Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami belajar Tuhan untuk kami memasrahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Semua apa yang kami kerjakan, hasil yang kami kerjakan Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, tanpa melibatkan Engkau di dalamnya semua sia-sia belaka. Namun ketika kami melibatkan Engkau di dalam setiap usaha kami, di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, di dalam setiap tanggung jawab kami Tuhan, Engkau akan membuat semuanya berhasil. Engkau akan memberkatinya Tuhan. Sehingga kalau Tuhan ketika kami beristirahat, kami boleh beristirahat dengan tenang. Karena kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini Tuhan apa yang kami kerjakan. Berkati Tuhan rumah tangga kami. Engkau memberkati gereja lokal kami Tuhan. Engkau memberkati negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami akan mulai pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.